kasih, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki ibadah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Selasa Kliwon 17 Agustus 2021, dengan tema Allah membebaskan kita dari penindasan. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pakaikan kemerdekaan Republik Indonesia selama 3 kali. Merdeka! 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 Selamat untuk kita semua bangsa Indonesia yang hari merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita semua merdeka. Merdeka dari tekanan, merdeka dari penindasan, merdeka dari keterbelakangan, merdeka dari kekerasan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketidakadilan, dan merdeka dari hujatan dan kebencian. Supaya kita makin tangguh dan bertumbuh untuk hari ini dan masa yang akan datang. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337 bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertahan
dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kebaktian peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tandaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tandaku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tandaku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita masuki panggilan beribadah seperti yang tersurat pada Mazmur 101 secara bersaut-sautan. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah bila Engkau datang kepadaku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku.
Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 2. Ikut diko saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dan bersama-sama pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa saya hantarkan. Kami akan mendengar sabda-Mu, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 berbicara tentang 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Yang demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merdeka, merdeka, merdeka. Melakukan 2 tugas sekaligus dan juga makin kompleksnya permasalahan dan keadaan di sekitar kita ternyata sangat tidak mudah. Hal ini dialami oleh para rasul dan para murid waktu itu. Mereka sempat diprotes
karena mereka lalai dalam pelayanan meja dan lebih mementingkan pelayanan firman. Dalam bahasa lain, ada penindasan, ada ketidakseimbangan yang terjadi pada umat saat itu. Apakah pelayanan meja itu? Pelayanan meja adalah pelayanan sosial masyarakat yang menyangkut kesejahteraan umat, baik itu soal makan dan minum, atau ketika mereka sakit, tidak mempunyai pekerjaan, atau pada saat ini mengalami isolasi karena COVID-19, atau hal lain yang bersifat sosial kemasyarakatan. Lalu ditunjuklah 7 diakonos. Jadi ketujuh orang itu di dalam bahasa Yunani disebut dengan diakonos, yang bertugas untuk pelayanan meja. Maka kita bisa melihat setelah penindasan itu diselesaikan, setelah ketidakseimbangan itu diselesaikan, kita melihat bahwa di ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gereja di dalam berpelayanan marilah tetap memperhatikan dua hal itu. Hal yang bersifat jasmani maupun hal yang bersifat rohani. Tidak hanya mementingkan pangrimat, ibadah, PA, sekolah minggu, tetapi juga ada hal-hal lain yang menyangkut keseimbangan di dalam bergereja dan perhidupan kita, seperti halnya pendidikan, pekerjaan, sakit, kesulitan hidup, dan juga termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Termasuk apabila di dalam peringatan atau hari di bulan kemerdekaan ini, gereja diminta oleh lingkungan sekitar iuran untuk perbaikan atau pengecatan gapura dan sebagainya, maka berikanlah itu menjadi bagian dari kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk inilah Sinode GKJ masih mempertahankan jabatan diaken, karena beberapa gereja tidak melanjutkan jabatan diaken, tetapi diaken disejajarkan dengan komisi. Cuman persoalannya di GKJ Karangnongko, karena terbatasnya majelis yang menjadi panatua, maka di Karangnongko diaken juga diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan firman, berkhotbah, mengisi katekisasi pangrimat, dan sebagainya. Tetapi tentunya harapan ke depan, konsentrasi pelayanan diaken dalam hal sosial kemasyarakatan, pelayanan meja, harapannya menjadi sungguh-sungguh, supaya ke depan tidak ada lagi jemaat GKJ Karangnongko yang putus sekolah, tidak ada lagi yang mengalami kesulitan atau di dalamnya termasuk status rumah sangat sederhana. Maka perlu diberi label-label tertentu. Maka sebenarnya itu juga menjadi perhatian dari gereja, bagaimana kehidupan jemaatnya makin sejahtera. Maka kita ikut berperan dalam kerangka kemerdekaan, membebaskan dari penindasan, yaitu terjadinya keseimbangan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita masuk pada saat teduh, dan saat teduh ini saya akan membacakan puisi karya dari Wiji Tukul, adalah pahlawan kemerdekaan di masa-masa kini yang mengalami kekerasan dan akhirnya tidak ditemukan di mana beliau, dengan judul Kemerdekaan. Kemerdekaan mengajarkan aku berbahasa, membangun kata-kata, dan mengucapkan kepentingan kemerdekaan. Mengajar aku menuntut dan menulis surat selebaran. Kemerdekaanlah yang membongkar kuburan ketakutan dan menunjukkan jalan kemerdekaan.
adalah gerakan tak terpatahkan. Kemerdekaan selalu di garis depan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari ketika kami dimampukan melihat ke dalam diri kami, ke dalam gereja kami, karya kami dalam kemerdekaan, pembebasan, penindasan, ternyata masih jauh dari apa yang kami harapkan, apa yang Engkau kehendaki dalam kitab suci. Di mana waktu itu Engkau menunjuk 7 diakonos ke dalam pelayanan meja untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan sosial masyarakat yang masih terbengkalai di antara para jemaat khususnya dan umumnya di antara masyarakat. Kiranya Engkau memampukan untuk lebih memperhatikan kondisi jasmani, kondisi lahir yang terjadi di antara kami semua sebagai warga gereja GKJ Karangnongko. Mampukan kami ke depan para diaken terpanggil dan dikhususkan untuk pelayanan-pelayanan itu semua. Sehingga ketika kesejahteraan kami terbangun, maka seiring dengan pula kesejahteraan rohani kami. Perlengkapi para diaken dengan tugas-tugas mulia dan berkat-berkat mulia ke dalam tangan mereka, dan kehidupan mereka justru semakin berat, semakin kompleks di kehidupan yang seperti ini, apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan keselamatan, berkati juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya GKJ Karangnongko semakin hari semakin terdepan, semakin tangguh, semakin bertumbuh bersama-sama dengan komunitas agama lain, bersama-sama dengan pemerintah desa, berkarya mewujudkan kemerdekaan yang sejati. Berkati para pemimpin kami, berkati masyarakat di sekitar kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita dasari persembahan kita dengan firman Tuhan dari Mazmur 98 ayat 8. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai bakti kita kepada Tuhan melalui kemerdekaan yang kita rayakan dan hayati dengan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan.
Mari kita hantarkan persembahan ini dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk semua pengorbanan, perjuangan para pendahulu kami yang telah berkarya luar biasa, baik yang di medan tempur maupun di medan yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain yang sangat luar biasa. Kami bersyukur untuk semuanya, dan tolonglah kami untuk dapat yang memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dengan kemampuan dan anugerah Tuhan pada kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersama berdoa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hari Merdeka HMUTAHAR. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia.
kita tetap setia membela negara kita. 12 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.